pertama, apa saja tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah selain mengajar? Beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh guru di sekolah, baik mengenai pembelajaran pelajaran masing maupun jadi guru itu biasa mengawasi kegiatan pada saat kedua, memastikan semua siswa pada saat kegiatan pembiasaan yang dilakukan kita pada hari Selasa kemudian pada hari Kamis relasi dan makan bersama itu diawasi, artinya dihimbau, diajak, diarahkan semua sifat yang punya kewajiban dan tempat yang disediakan. Dan setiap hari berjamaah zuhur yang mengawasi dan mengajar semua siswa yang kebutuhan sholat untuk ikut sholat berjamaah bersama persiapan materi ajar yang akan dikerjakan atau diaplikasikan juga ada atau kita juga biasa men-share materi yang diajarkan berikutnya kepada grup pembelajaran tersebut untuk dipelajari. Bagaimana tanggapan Bapak tentang beban tugas yang diberikan dan diselesaikan oleh guru? Pribadi saya cukup wajar dan masih bisa ditoleransi ada beberapa hal kecil yang sebetulnya kalau bisa harus dijaga ya kenapa di kewajiban semuanya bisa dikatakan wajar lah, kita bisa itu dan wajar kita harus menyelesaikan. Selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang kurikulum yang berlaku pada saat ini? Mana sih dari polisi sendiri? Ya, ya Pak. Untuk kurikulum anak kunci dari teh buka papat yang menang. ya kita ikuti aja lah, karena bagaimanapun juga suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, kita harus mengikuti kurikulum yang sudah berlaku. Itu merupakan suatu tugas bagi kami seluruh pelaksana. Kita mah enjoy aja lah, tidak ada masalah. Kurikulum Merdeka ini membawa pengaruh besar dapat terhadap proses pembelajaran. Setiap kurikulum kayaknya akan memberikan dampak yang diusahakan oleh kita sebagai pengajar lebih banyak positifnya daripada kekurangannya. Itu kita terapkan ada dari kurikulum Merdeka, kita akan belajar beberapa atau teknik-teknik pembelajaran, teknik-teknik pengelolaan kelas, teknik-teknik pengelolaan siswa, teknik-teknik pengelolaan pendidikan guru dan sebagainya. Pada intinya memang kurikulum Merdeka ini dampak yang Selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kesejahteraan yang diterima oleh guru baik dari segi gaji, tunjangan maupun fasilitas yang diberikan? Wajarlah yang dikatakan sekarang kebutuhan kehidupan manusia itu meningkat, kebutuhan dalam guru juga. Jadi kalau untuk saat ini kayaknya kalau pendapat saya maaf ya, dan tingkat sudah kurang begitu relevan kondisi kebutuhan atau ada di masyarakat. Yang kedua, kalau bisa mengusulkan nih, untuk anak-anak guru juga diberikan bantuan pendanaan atau pengurangan biaya kuliah, karena mayoritas anak-anak guru itu 90%
terus keperluan yang mau ya apa yang utamanya kan biaya yang lebih besar. Makanya kalau bisa ya pemerintah juga memperhatikan bahwa jangan hanya anak-anak ASN yang dapat bantuan keringanan kuliah itu, tapi justru lebih fokus kepada anak-anak guru, karena guru itu kan penghasilannya bisa dikatakan hampir terbatas mentok dengan gaji dan tunjangan yang diterima pada saat masih aktif. Kalau untuk yang ASN banyak juga yang boleh dikatakan jutawan miliuner masih dapat keringanan bantuan kuliah. Jadi kalau saya maksudkan anak-anak guru juga berhak untuk mendapatkan keringanan bantuan terutama biaya perkuliahan. Itu harus pemerintah memperhatikan dan merealisasikannya. Selanjutnya Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai guru yang harus melanjutkan ke jenjang PPG? PPG. Oh, PPG. Dikarenakan PPG itu merupakan sebuah program. Kalau dulu itu kan PPG itu hampir sama dengan PLPG, artinya meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran yang diapu khususnya, kemudian dalam bersosialisasi dengan hal-hal yang lain. PPG itu karena bagaimana ditempuh, apalagi ada kebijakan guru yang jangankan honorer juga sekarang udah diterapkan untuk PPG sebelum masuk ke jenjang karir yang mungkin pertama jadi P3K. Kemudian yang P3K yang baru juga yang belum PPG sekarang harus ikut PPG. ASN juga yang belum, banyak ASN terbaru kan yang belum PPG harus ikut PPG. Jadi sekarang program PPG ini kapanpun diperlakukan bagi seorang tenaga pendidik ya harus ikut wajib, karena itu adalah untuk kedepannya. Sekarang nanti ketika jadi 3K tinggal menyatukan sertifikat PPG langsung nanti dilakukan kasih lah Bagaimana kebijakan sekolah mendukung pengembangan profesional guru? Sekolah secara umumnya terbuka lebar mendukung semua program-program yang mengacu kepada pengembangan kompetensi profesional guru, tidak hanya sebatas tadi PPG, juga sekolah melakukan semacam training ya, untuk meningkatkan kompetensi, baik kompetensi sesuai dengan pelajaran yang diampu, kompetensi pendidikan secara umum. Sekolah mengadakan kedua, sekolah juga kan konsultasi guru-guru yang bersangkutan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan MGMT per mata pelajaran atau MGMT secara keseluruhan. Juga kalau ada pelatihan-pelatihan yang lain yang di luar itu yang dianggap penting, sekolah juga memberikan fasilitas untuk bisa ikut, bahkan karena sekarang ada PMF, ada webinar, sekolah untuk ikut program webinar karena semua guru harus mempunyai paling tidak itu 2-3 sertifikat belajar nilai tertentu sehingga nanti pada saat penilaian guru itu bisa masuk sampai nilai minimal. Jadi sekolah sangat mendukung semua kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan profesional guru selama kegiatan tersebut tidaklah terlalu utama tersebut yang harus berada di dalam kelas untuk menjaga melindungi siswa yang lain. Selanjutnya Bapak, apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan tugas sebagai pendidik? Tantangan terbesar itu adalah sekarang ini dia adalah maaf bukan berarti umum tingkat kedisiplinan siswa, tingkat kerajinan siswa, tingkat program siswa dia kami berhubungan dengan utama siswa itu sekarang mungkin melihat dari perkembangan bulan atau dunia sekarang saya berhubungan lebih banyak
sebetulnya secara belum siswa tersebut apresiasi dengan aplikasi tadi yang tidak sesuai dengan caranya. Jadi penggunaan mereka yang belasan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Kalaupun ini sangat tugas saja buat itu jadi buang-buang sehingga akhirnya anak begadang main game besoknya tidak sekolah, kalau sekolah besoknya dia telah ngantuk sampai kedua. Maaf juga mungkin dikarenakan ini kadang-kadang terjadi banyak salah penafsiran ketika hak seorang siswa, artinya ketika ada beberapa kejadian guru menindak siswa lantas berhubungan dengan pihak-pihak lain yang sebenarnya itu menurut pendapat saya tidak harus seperti itu, karena sudah secara langsung dalam arti itu tercetus bahwa pada saat orang tua menyekolahkan anak maka itu tercetuslah bahwa tolong anak saya didik itu perbaiki akhlaknya, tambah ilmunya, dan selama ada di sekolah itu merupakan tanggung jawab. Jadi kalau ada kayak diperingatkan, dibentak, bahkan mungkin disebut harusnya jangan sampai menjadikan suatu masalah dan justru menyerang kepada mereka. Itu yang masih sampai saat ini terjadi dikarenakan terjadinya masalah miskomunikasi lah, pemahaman antara guru dengan pihak sekolah ataupun karena bagaimanapun juga sama ya, guru juga ingin memberikan contoh yang baik buatnya, ingin memberikan jalur yang baik buatnya, ingin melihat bahwa perilaku yang semua juga untuk kebaikan mereka, bukan kebaikan kita. Tapi kadang-kadang jadi lah, maka mungkin terjadi dan dialami oleh semua sekolah minimal ya mengedukasi oleh banyak mendengar guru ini padahal itu kan